Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darujah. Kali ini saya akan membahas tentang devil advocate. Apa itu devil advocate? Ya, ini biasanya digunakan di hukum ya, istilah dalam dunia hukum. Tapi saya pertama kali dengar istilah ini untuk dunia pemberdayaan ya. Itu dari guru saya Bu Septi Penny ya. Jadi devil advocate itu penasehat setan gitu ya. Jadi kayak orang yang memposisikan diri memang berseberangan dengan kita ya. Nah, kita seringkali senangnya itu mendapatkan pujian ya. Kita mendapatkan pujian atas apa yang sudah kita lakukan, kita mendapatkan support dengan apa yang mau kita lakukan, misalnya ya, kita mendapatkan dukungan, kita mendapatkan bantuan dan sebagainya. Itu yang seringkali membuat kita merasa bahagia, merasa senang, merasa hidup begitu ya. Dan kita suka sakit hati ketika ada orang yang berlawanan dengan yang seperti kita harapkan. Misalnya orang yang selalu meremehkan kita, orang yang selalu mencari-cari kesalahan kita, orang yang selalu membuat kita down gitu ya, orang yang selalu menjatuhkan kita. Nah, kita seringkali menganggap itu adalah orang-orang yang jahat gitu ya, orang-orang yang memang pantas untuk kita anggap mereka itu adalah lawan kita atau musuh kita gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya devil advocate itu yang dimaksud dalam dunia pemberdayaan ya. Mereka orang-orang yang berlawanan dengan kita, namun sebenarnya mereka adalah fungsinya sebagai penasehat aslinya gitu ya. Orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan kita, yang menurut kita sebelumnya itu kita anggap mereka adalah musuh, sebenarnya mereka adalah orang yang membuat kita justru lebih kuat, lebih tangguh mentalnya, lebih punya kekuatan untuk bangkit kembali. Itu karena mereka justru. Jadi mereka adalah guru tapi berada di sisi yang gelap gitu. Jadi kita biasanya kan mencari seorang penasehat yang membimbing ya, yang membantu dan sebagainya. Nah, sebenarnya orang-orang yang seperti ini adalah mereka sangat berjasa pada pertumbuhan mental, ketangguhan dan kekuatan diri kita sebenarnya. Jadi mereka adalah orang-orang yang berada di sisi gelap menurut kita, cuma mereka sebenarnya berfungsi sebagai penasehat bagi diri kita. Mereka yang membuat kita kuat, mereka yang membuat kita semakin tangguh ya, yang membuat kita selalu berusaha untuk menunjukkan yang lebih baik dari aslinya kita. Nah, ketika kita ingin menjadi lebih sukses, lebih istilahnya punya andil yang lebih besar di dunia ini, kita mempunyai harapan yang lebih maju ya untuk kehidupan kita dan orang-orang yang lebih banyak misalnya. Ketika kita mendapatkan seorang devil advocate ini, seharusnya kita berterima kasih karena dari mereka lah kita memiliki kapasitas yang cukup untuk menuju ke kesuksesan itu ya. Kita mempunyai mental yang cukup untuk menjadi besar. Tanpa orang-orang yang seperti ini, kita akan menjadi lemah. Misalnya kita hanya senang dengan pujian, kita hanya menerima orang-orang yang mendukung kita, itu kita tidak setangguh ketika kita bisa menerima orang-orang yang berada di sebelah berlawanan dengan kita. Nah, ketika kita bisa menyadari ini, bahwa mereka yang berlawanan dengan kita, yang selalu syirik misalnya ya, selalu nyinyir, selalu iri dengki dan sebagainya, mereka adalah sosok devil advocate yang sebagai guru sebenarnya, guru yang berada di sisi yang berbeda. Nah, ketika kita sudah menyadari ini, sebenarnya kita bersyukur ketika ada devil advocate ini. Ini saya dapat nih misalnya gitu ya. Ini saya dapat nih. Ini pertanda akan naik kelas misalnya begitu. Jadi setiap orang yang memiliki peran yang luas selama hidup di dunia ini,
mereka pasti memiliki yang namanya devil advocate. Contohnya para utusan ya, Nabi Adam dia ada lawannya yaitu iblis ya. Nabi Ibrahim ada lawannya yaitu Raja Namrud. Nabi Musa ada Firaun. Nabi Muhammad ada kaum Quraisy, ada Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya ya. Mereka ini seolah menjadi musuh. Padahal sebenarnya mereka adalah sebuah kekuatan yang membuat para utusan ini memiliki derajat yang mulia, derajat yang tinggi. Contoh-contoh itu contoh para utusan yang mungkin musuhnya sangat berat ya. Nah, misalnya orang-orang pada umumnya, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, itu pasti juga ada devil advocate-nya. Seorang pebisnis tidak akan mungkin akan menjadi pebisnis sukses tanpa memiliki devil advocate. Pasti mereka akan menemui orang-orang yang sirik, orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang menjatuhkan, dan sebagainya. Demikian pun orang pada umumnya, pasti sebenarnya ada sosok-sosok yang menyerupai devil advocate ini meskipun tarafnya biasa gitu, tidak begitu yang sejahat lawannya para utusan gitu ya. Tapi pasti ada. Nah, ketika seseorang itu bisa melihat sosok devil advocate ini dengan cara yang objektif, berarti kesadarannya dia sebenarnya sudah mulai meluas ya. Tapi ketika seseorang masih menjadikan devil advocate ini sosok musuh, sosok yang harus dilawan, sosok yang harus yang sangat mempengaruhi diri kita ya, istilahnya kita menjadi benci, kita menjadi dendam dan sebagainya, itu membuat diri kita tidak bertumbuh ya. Ketika orang sudah bisa melihat sosok devil advocate ini dengan kesadaran yang lebih luas, mereka berarti memahami bahwa sosok devil advocate ini memang hadir untuk meningkatkan kualitas dirinya. Mereka akan bertumbuh sesuai dengan kapasitas dia juga. Jadi ketika orang-orang hanya ingin mendapatkan sebuah pujian, sebuah dukungan, sebuah pertolongan dan sebagainya, sebenarnya dia tidak akan bertumbuh dengan optimal. Meskipun itu adalah suatu hal yang memang dibutuhkan. Orang tetap akan membutuhkan sebuah dukungan, sebuah pujian, itu pasti membutuhkan itu. Cuma ketika seseorang ini hanya menginginkan itu, hanya menginginkan yang positif saja, sulit sekali untuk bisa berkembang, bertumbuh dan lebih kuat ya. Tapi ketika dia menerima ada sosok-sosok yang memang berlawanan dan menggunakan itu sebagai kekuatan untuk dia naik kelas, nah disitulah potensi orang tersebut untuk berkembang lebih sukses, lebih perannya lebih luas, hatinya juga lebih kuat, mentalnya juga lebih tangguh, spiritualitasnya otomatis juga akan meningkat. Nah, cuma mungkin memang sampai di sana tidaklah mudah ya, untuk bisa menerima orang-orang yang seperti devil advocate itu tidak mudah. Makanya barangkali sharing saya ini bisa untuk teman-teman sadar bahwa memang ada orang-orang yang seperti itu dan itu tuh ada manfaatnya. Mereka tuh ada manfaatnya. Mereka adalah guru gitu. Saya pun mungkin juga belum setangguh itu untuk bisa menghadapi sosok-sosok devil advocate ya. Karena ini saya istilahnya terjemahkan sendiri dengan bahasa saya ketika saya mendengar ada istilah devil advocate. Oh, ternyata devil advocate itu orang-orang yang seperti itu maksudnya, dan mereka ternyata adalah sangat bermanfaat untuk pertumbuhan mental kita, ketangguhan kita, dan barangkali ketika kita bisa berdamai dengan mereka, kesuksesan pun akan lebih mudah dicapai. Mungkin begitu sharing saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.